Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit lebih tentang asuhan keperawatan komunitas. Teman-teman kemarin sudah membahas beberapa kasus asuhan keperawatan komunitas per agregat, ada pasangan usia subur, anak remaja, kemudian juga ada masalah kesehatan penyakit kronis di populasi. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dari aspek komunitas, mulai dari pengkajian sampai nanti dengan implementasi. Dan yang paling utama adalah penegakan diagnosa. Oke, baik, untuk proses keperawatan komunitas seperti biasa dimulai dari pengkajian, kemudian penegakan diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Sama seperti proses keperawatan yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Baik, untuk pengkajian komunitas agak berbeda dengan pengkajian di klinis atau di rumah sakit, di mana klien kita adalah komunitas. Berarti pengkajiannya secara kelompok atau maksudnya secara menyeluruh di satu komunitas, bukan intinya hanya tentang individu. Untuk pengkajian komunitas, pendekatan pengkajiannya harus menganggap bahwa komunitas atau klien atau masyarakat adalah partner yang akan berkontribusi selama proses, yaitu bahwa sebenarnya masyarakat bisa menentukan sendiri bagaimana tindakan yang akan dilanjutkan, karena tanpa adanya partisipasi dari masyarakat, pengkajian komunitas maupun sampai ke implementasi itu tidak bisa dilakukan. Langkah-langkah untuk pengkajiannya yaitu mengidentifikasi sumber data, baik primer, sekunder, lalu mengumpulkan data, lalu mengolah data. Oke, untuk data, data sekunder adalah data yang sudah ada di masyarakat, seperti contohnya data demografi, misalnya data demografi berapa jumlah penduduk, berapa perbandingan antara penduduk perempuan dan laki-laki, kemudian berdasarkan tumbuh kembang anak-anak, berdasarkan usia, kemudian juga ada berdasarkan angka kelahiran dan angka kematian. Lalu ada data epidemiologi, contohnya yaitu pola penyebaran DBD di satu daerah selama 5 tahun terakhir. Kemudian juga ada dokumen pemerintah nasional ataupun daerah. Kemudian untuk data primer adalah data yang langsung dikaji oleh peneliti ataupun oleh perawat. Bisa dilakukan dengan berikut cara-cara melakukan pengkajian di komunitas. Yang pertama adalah Winsell Survey. Winsell Survey ini adalah melakukan observasi secara singkat dengan melakukan berjalan di daerah untuk melihat keadaan secara umum, bagaimana lokasi, kemudian kebisingan, kepadatan penduduk. Jadi intinya untuk Winsell Survey ini sebenarnya tidak ada panduan, yang jelas perawat melakukan pengkajian dengan mata, hidung, telinga, kulit. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua yaitu ada wawancara. Wawancara bisa dilakukan kepada lurah, RW, RT, pemuka masyarakat, mungkin untuk mengetahui sejarah komunitas tersebut, budaya, itu bisa dilakukan dengan wawancara. Kemudian ada observasi, ini bisa dengan melakukan observasi rumah. Kemudian tadi ada data sekunder, data yang sudah ada di masyarakat, bisa dengan mendatangi kantor lurah atau puskesmas. Lalu ada dengan melakukan penyebaran angket. Oke. Kemudian selanjutnya yang lebih utama adalah penegakan diagnosa keperawatan komunitas. Jadi kalau untuk keperawatan komunitas ini diagnosanya tidak terlalu banyak, umumnya ada di domain 1 pada Nanda, yaitu terkait dengan promosi kesehatan, manajemen perawatan jangka panjang, dan manajemen risiko. Kemudian sasaran komunitas, nah diagnosa yang sering muncul adalah ini. Yang pertama, perilaku kesehatan cenderung beresiko, kemudian defisiensi kesehatan komunitas, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, dan ketidakefektifan manajemen kesehatan. Lalu ada yang potensial, yaitu kemampuan mempertahankan performa kesehatan atau potensial. Oke, lanjut kita bahas satu-satu. Untuk ini saya foto dari Nanda. Jadi untuk defisiensi kesehatan komunitas, kita bahas dulu dari perilaku kesehatan cenderung beresiko.
Perilaku kesehatan cenderung beresiko yaitu hambatan kemampuan untuk mengubah gaya hidup atau perilaku dalam cara yang memperbaiki tingkat kesejahteraan. Jadi, cara gampangnya untuk perilaku kesehatan cenderung beresiko di masyarakat itu belum ada kasus penyakit yang signifikan. Tapi sudah ada perilaku-perilaku kesehatan yang cenderung berisiko, contohnya merokok, misalnya kemudian penggunaan alkohol, lalu juga misalnya yang cenderung berisiko, misalnya contohnya memakan makanan yang cepat saji, tinggi garam, tinggi lemak, itu adalah perilaku kesehatan cenderung berisiko. Namun tidak ada penyakit atau belum ada penyakit yang signifikan ditemukan. Nah, bedanya dengan defisiensi kesehatan komunitas, data yang tadinya ada di perilaku kesehatan cenderung berisiko juga kemungkinan ada di defisiensi kesehatan komunitas. Bedanya ketika sudah defisiensi kesehatan komunitas, diagnosanya, nah itu sudah ada data penyakit, contohnya misalnya tingginya angka diabetes di masyarakat, tinggi angkanya hipertensi, ISPA. Jadi untuk defisiensi kesehatan komunitas ini sudah ada data penyakit. Ya, jadi itu bedanya dengan perilaku kesehatan cenderung berisiko. Lalu kita lanjutkan. Lalu apa sih bedanya dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan? Nah, untuk ketidakefektifan manajemen kesehatan itu sama datanya dengan ini defisiensi kesehatan komunitas, sudah ada data penyakit, kemudian ada perilaku yang tidak sehat, ditambah ketika dia di manajemen kesehatan tidak efektif adalah ditambah dengan adanya data bahwa penderita hipertensi misalnya tidak melakukan pengobatan atau masih suka makan makanan tinggi garam, tidak berolahraga. Jadi intinya untuk manajemen kesehatan ketika sudah ada penyakit dan masyarakat tidak berupaya atau tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan pengobatan, ya. Nah, lalu ada yang diagnosa yang keempat, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Yang ini agak berbeda, di mana yang untuk ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan yaitu ketidakmampuan mengidentifikasi, mengelola, dan atau mencari bantuan pelayanan kesehatan atau mempertahankan kesejahteraan. Intinya yaitu tidak mau melakukan upaya dasar kesehatan atau misalnya contohnya pelayanan dasar kesehatan di Indonesia pada anak yaitu imunisasi. Jadi kalau ada data di komunitas bahwa cakupan imunisasi rendah, berarti masalahnya adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, ya. Atau contohnya yang lain adalah sering berulangnya penyakit yang seharusnya bisa dicegah. Contohnya misalnya berulang ISPA yang berulang, itu maksudnya di ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. ISPA berulang atau DBD berulang, tapi masih ketika DBD berulang, ketika sudah ada kasus DBD, itu masuknya ke defisiensi kesehatan komunitas. Apa bedanya DBD di ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan dengan di defisiensi kesehatan komunitas? Di ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, pada tahun ini, pada saat pengkajian itu belum ada kasus DBD. Tapi di tahun-tahun sebelumnya sebenarnya sudah ada kasus DBD. Tapi di saat data dipaparkan itu belum ada kasus DBD di tahun tersebut, namun perilaku masyarakat masih menunjukkan ketidakmampuan memelihara kesehatan. Contohnya misalnya sampah berserakan, air yang tergenang. Jadi itulah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Tapi yang paling sering muncul itu adalah ketika tingginya atau rendahnya cakupan imunisasi. Lalu kita lanjut contoh ini soal ya. Yang ini belum dibahas, yang kelima tadi kemampuan mempertahankan performa kesehatan. Yang ini adalah berarti potensial, itu berarti datanya positif semua. Kita lihat contohnya yang positif adalah yang ini. Hasil pengkajian bahwa data cakupan imunisasi 95%. Berat badan balita di atas garis kuning 80%, pendidikan ibu SMA 70%, posyandu 90%, berarti sudah tinggi. Berarti masalah keperawatan yang dapat diangkat berarti dia adalah potensial. Berarti cari yang ada tulisan potensial, yaitu potensial peningkatan tumbuh kembang pada balita. Jadi jawabannya C. Kita lanjut contoh yang selanjutnya, ini gampang. Berarti di suatu puskesmas pembantu ditemukan kelompok lansia, di mana lebih dari 50% lansia menderita hipertensi, asam urat, kolesterol, dan DM.
Nah, kira-kira sifat masalah keperawatan tersebut apa? Bahkan ada yang depresi, 4 orang. Berarti masalahnya adalah aktual. Saat ini memang sudah ada masalahnya, bukan resiko lagi. Oke, lanjut. Nah, ini ketika di satu wilayah kerja puskesmas ditemukan rata-rata usia dewasa mempunyai tekanan darah 150/100. Berarti sudah tergolong hipertensi. Lalu 80% penderita hipertensi pernah melakukan pengobatan, namun minum obat hanya ketika tekanan darah meningkat. 75% lansia tidak membatasi konsumsi garam, dan 100% tidak mempunyai latihan fisik atau olahraga secara terjadwal. Masalah keperawatannya apa? Berarti di sini sudah ada data penyakit, yaitu 80% rata-rata mempunyai hipertensi. Lalu mereka tidak melakukan pengobatan, berarti masalah kesehatannya yaitu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Contoh yang lain, misalnya ini yaitu remaja merokok, konsumsi alkohol, dan juga beraktivitas di warnet. Jadi masalah keperawatannya apa? Ini berarti dia belum ada masalah kesehatan, yang ada baru yaitu perilaku kesehatan yang tidak baik. Berarti jawabannya adalah perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke, lanjut soal selanjutnya. Ini sama dengan yang tadi. Oke. Setelah selesai kita masuk ke ini contoh diagnosa lainnya, tapi yang sering muncul adalah 4 yang tadi. Kemudian untuk implementasi di keperawatan komunitas ada 5 strategi implementasi, yaitu pendidikan kesehatan, proses kelompok, pemberdayaan masyarakat, kemitraan, dan asuhan keperawatan profesional. Kita bahas satu-satu. Untuk pendidikan kesehatan bisa dilakukan dengan penyuluhan. Yang paling sering dilakukan adalah penyuluhan, lalu pembuatan video edukasi, lalu ada pamflet, poster, leaflet. Ya, jadi kadang ada iklan di TV terkait kesehatan itu masuk ke video edukasi, masuk ke pendidikan kesehatan. Kemudian yang untuk proses kelompok yaitu dilakukannya secara kelompok, ya, menggunakan kelompok yang telah ada. Jadi contohnya misalnya pada penderita HIV/AIDS dilakukan self-help group, yaitu dikumpulkan yang sama-sama menderita HIV untuk bisa berbagi tentang masalah yang mereka alami. Untuk peer group ini sangat tepat dilakukan pada remaja. Kenapa pada remaja? Karena remaja lebih senang mendengarkan apa yang dikatakan oleh temannya daripada oleh orang lain. Jadi untuk peer group itu sangat bagus. Lalu ada support group, itu juga misalnya contohnya pada keluarga yang mempunyai salah satu anggota keluarganya kanker, lalu mereka membentuk support group. Nah, untuk pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatkan kontrol dan partisipasi aktif masyarakat. Yang paling gampang untuk pemberdayaan adalah contohnya gotong royong. Dan selain itu juga dengan pembentukan Pokjakes, desa siaga, dan kader itu masuk ke pemberdayaan. Lalu untuk partnership yaitu kerjasama dalam melakukan asuhan keperawatan komunitas. Contohnya kerjasama antara puskesmas dengan dinas perikanan, dengan LSM, dengan dinas pertanian, kemudian kerjasama antar pemegang program kerja di dalam puskesmas, itu namanya lintas program, dan juga ada lintas sektoral. Ya. Nah, ini contohnya. Misalnya di satu wilayah binaan umumnya masyarakat tidak memiliki jamban, kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah, tingkat pendidikan rendah, kondisi lingkungan bau dan banyak lalat, angka kejadian diare cukup tinggi. Apakah intervensi prioritas? Jawaban semua dari A sampai E ini benar. Tapi apa sih yang paling penting atau prioritas yang menyebabkan masalah kesehatan di sana, yaitu tidak memiliki jamban. Jadi yang paling utama adalah advokasi dalam pembuatan jamban umum. Ya. Kemudian contoh yang selainnya, yaitu pada Pustu didapatkan masalah ekonomi menengah ke bawah, tingkat pendidikan rendah, dan masalah utama adalah 2 orang balita di bawah garis merah. Jadi sebagai seorang perawat, ketika kita menemukan kasus gizi buruk, yang paling utama yang harus kita lakukan bukan motivasi, edukasi, tapi yang paling penting adalah melaporkan kejadian gizi buruk ke dinas terkait untuk penanganan segera. Ya. Kemudian untuk contoh yang lain, ini pada remaja, kira-kira apa yang cocok?
seorang perawat pustu mendapatkan data 60% remaja tidak pernah mendapatkan pendidikan seks dari orang tua, 50% remaja pria pernah menonton video porno, 10% remaja putri pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah, dan 50% orang tua tidak mengetahui bagaimana pola pergaulan anaknya. Apakah rencana keperawatan berdasarkan kasus di atas? Yang paling tepat adalah pendidikan seks dengan pendekatan peer group, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk remaja yang paling tepat adalah peer group. Kemudian, pada suatu kondisi ditemukan adanya masalah kesehatan pada kelompok remaja dan kelompok lansia. Pada kelompok remaja, perawat memberikan peer edukasi, dan pada lansia bersama keluarga membantu lansia dalam menyelesaikan masalah. Apakah jenis tindakan keperawatan? Yang berarti di sini sudah jelas ada kata kelompok, berarti itu adalah proses kelompok. Oke, kita lanjut. Contoh selanjutnya. Ini sama dengan yang tadi soalnya. Ini sama. Oke, sudah kita bahas berarti semuanya. Oke, jadi itu sedikit penjelasan tentang asuhan keperawatan komunitas. Oke, saya ucapkan selamat belajar untuk menghadapi UTS. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.